Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, calon jamaah haji yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Muhammad Tahrir SE, MM selaku narasumber. Yang saya hormati juga Bapak Ibu calon jamaah haji yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan manasik haji online kembali yang diselenggarakan oleh Bidang Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu calon jamaah haji yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita hari ini akan melaksanakan kembali manasik haji online yang sudah sampai pada seri ke-20. Nah, jadi pada seri ke-20 ini kita melanjutkan dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin sudah membahas mengenai perjalanan ibadah haji di Arafah. Sekarang di seri ke-20 kita akan membahas mengenai perjalanan dan ibadah haji di Musdalifah. Dan sekarang ini sudah hadir bersama saya. Beliau adalah narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Tahrir, SEMM selaku Kasih Kemenak Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat tentunya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya Pak. Dan jujur saya merasa senang sekali karena bisa berjumpa dengan Pak Tahrir ya. Karena nanti kita akan ngobrol bareng dan sharing terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Nah, eh, baik Bapak Haji, Bapak Ibu calon jamaah haji semuanya yang berbahagia, mari kita mulai bersama saja sesi diskusi pada siang hari ini kepada Bapak Tahrir. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Mila. Pemirsa sekalian, khususnya para jemaah haji daerah istimewa Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali di acara podcast Manasik Haji tahun 2025 ini. Alhamdulillah, tema yang diangkat yaitu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya perjalanan ibadah haji di Musdalifah. Ya, betul. Jadi salah satu tahapan penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan manasik yang ada di Musdalifah yang merupakan rangkaian puncak ibadah haji yang sering disebut dengan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu merupakan puncak penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Dan itu tentu dari sisi penyelenggara, panitia penyelenggara ibadah haji, baik yang di Arab Saudi ataupun PPIH kita yang juga di Arab Saudi, itu betul-betul mempersiapkan supaya penyelenggaraan ibadah haji ini utamanya pada proses puncak haji Ar-Musna dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, kemudian memberikan rasa aman kepada para jemaah, dan juga tentunya mengantarkan sebagai media jemaah itu mendapatkan haji yang mabrur. Musdalifah merupakan tempat sebuah padang ya, sebuah padang hamparan luas antara Arafah dan Mina. Antara Arafah dan Mina di mana pada tanggal 9 Dzulhijjah itu dilakukan wukuf di padang Arafah, kemudian menjelang malam atau ba'dal maghrib malam ke-10 Dzulhijjah itu jemaah diperjalankan dari Arafah menuju Musdalifah. Kemudian apa yang dilakukan di Musdalifah? Di Musdalifah itu adalah salah satunya disampaikan di situ adalah konteks kewajiban atau wajib-wajibnya haji, salah satunya adalah mabit di Musdalifah.
Tentunya dengan kajian fikih kontemporer, kemudian fatwa-fatwa ulama dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, untuk tata kelola di Musdalifah ini ada dua. Yang satu bagi jemaah yang memang dalam kondisi sehat, prima, dan sangat memungkinkan, itu kemudian mengambil kewajiban yaitu mabit di Musdalifah. Rentang waktunya kapan? Yang namanya mabit itu adalah bermalam. Yang namanya bermalam berarti melewati tengah malam. Jadi kemudian dari habis maghrib diperjalankan dari Arafah menuju Musdalifah, setelah sampai ke Musdalifah tinggal di situ sampai melewati tengah malam. Apa yang dilakukan di sana menjadi tempat-tempat yang mustajab, bagian dari salah satu tempat yang mustajab, sehingga para jemaah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bertafakur, untuk berdoa, untuk berzikir di situ, tempat yang mustajab. Semua doa-doa Pak insya Allah dikabulkan. Dan tidak semua orang mampu dan bisa karena memang jumlahnya terbatas. Sebagaimana tahun ini jemaah kita yang akan diberangkatkan sejumlah 221.000. Nah, itu nanti tidak semua 221.000. jemaah bisa berangkat. Nah, memang tempat yang terbatas sehingga bersyukur para jemaah yang akan berangkat di tahun ini nanti tentunya akan mendapatkan bagian keutamaan-keutamaan pada proses perhajian ini. Nah, nanti sebagian jemaah Pak Insya Allah itu nanti ada skema yang salah satunya adalah khusus untuk jemaah yang rukhsah, artinya ada keringanan, yaitu jemaah lansia, usia lanjut, kemudian jemaah disabilitas, ya. Itu nanti ada prioritas-prioritas khusus dan penanganan khusus di mana jemaah ini tidak perlu tinggal karena kita mengambil kaidah hifdzun nafas, menjaga jiwa-jiwa manusia itu lebih utama sehingga itu bagian dari apa namanya eh, keringanan ibadah. Keringanan ibadah itu tidak berakibat pada dam. Nah, tidak berakibat pada dam. Sehingga rukhsah ini bisa diambil bagi yang memang betul-betul memenuhi syarat. Kemudian jemaah ini tidak perlu nanti mabit di Musdalifah, langsung dihantarkan sampai ke Mina. Nah, tidak perlu bermalam di Musdalifah, namun langsung ke Mina. Dan itu tidak berdampak pada dam atau denda. Nah, ini sehingga ini perlu disampaikan kepada para jemaah. Kadang-kadang juga jemaah kalau tidak tahu, loh kok saya tidak diberhentikan untuk mabit di Musdalifah. Nah, ini perlu kita berikan pencerahan dan itu sudah diskemakan bagian dari unggulan pilot project di tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah berhasil yaitu yang namanya program Murur namanya ya, program Murur di mana jemaah itu hanya nanti di dalam bus ya, berhenti sejenak kemudian langsung menuju ke Mina atau bahkan langsung menuju ke Mina dengan bus tersebut tanpa turun ke Musdalifah. Tentunya sudah dianalisa, dipetakan, dimitigasi risiko dan keuntungannya dilakukan hal-hal tersebut. Dan untuk payung hukum, untuk kaidah fikihnya sudah selesai. Jadi jamaah tidak perlu khawatir tentang keabsahan dan kualitas ibadah hajinya. Jadi insya Allah semuanya memenuhi kaidah-kaidah syar'inya. Nah, nanti di Musdalifah ini tahun kemarin, tahun 2024 ya, tahun 2024 itu sedang dilakukan apa namanya pembangunan, Pak. Ada pembangunan MCK. Nah, ada toilet di situ, ada pembangunan toilet yang tentunya semakin mengurangi space jemaah yang bersinggah atau bermabit di Di situ. Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini. Sehingga apa namanya skema tadi murur itu sangat cocok sekali dan betul-betul menjadi alternatif solusi. Iya. Karena dengan semakin berdesakan, dengan tempat yang semakin terbatas, terkurangi dengan area toilet dan sebagainya tadi, tentu menyebabkan kerumunan berdesakan itu semakin risikonya semakin tinggi sehingga tadi disampaikan bahwa mengambil skema murur itu menjadi salah satu solusi. Nah, ini tentu di tahun 2025 itu juga masih diteruskan, ya, masih diteruskan. Nanti kita ikuti kebijakan-kebijakan teknis di lapangan tentunya. Dan jemaah
perlu mendapatkan informasi ini dan mempersiapkan diri pada saatnya nanti sehingga jemaah betul-betul bisa mengikuti alur yang ada, sehingga bisa mengikuti alur yang ada, kemudian kesesuaian dan tata cara ibadah tidak kemudian kalau istilah orang Jawa itu grogi karena belum tahu sama sekali, kemudian ada skema baru bingung. Nah, ini kan perlu kita sampaikan. Di Musdalifah, di tempat yang tanpa apa namanya atap sama Tanpa sekali, tenang juga ya tanpa Kak. ada tanaman karena memang sebuah padang begitu. Nah, di situ nanti kita gunakan untuk beribadah, untuk bertafakur di malamnya bisa diisi dengan sholat-sholat sunnah-sunnah seperti sholat tahajud. Memang itu bagian tengah malam itu afdol sekali atau sholat-sholat hajat boleh seperti itu. Kemudian bagaimana mengambil air wudhunya di situ juga sudah tadi kita singgung ada toilet tentunya ya memang berbagi dengan sesama jemaah banyak tentunya. Nah, persiapan apa tentunya yang harus dilakukan oleh jemaah? Jemaah pada saat dari Arafah bergerak menuju Musdalifah, di mana Musdalifah ini logistiknya praktis tidak ada. Tidak ada sama sekali Nah, Pak. tidak ada. Hanya nanti membawa logistik dari Arafah tadi. Oh, Nah, nah, oke. makanya perlu dipersiapkan logistik dari Arafah tentunya kira-kira untuk kebutuhan semalam. Jadi seperti botol air minum itu jangan sampai tertinggal. Dan itu sudah disarankan berkali berulang sama dokter kesehatan kita. Setiap kita pergi kemanapun kita tidak lepas dengan botol air minum. Karena di sana itu tingkat kelembabannya itu rendah, dehidrasinya bisa tinggi Hmm. karena memang aktivitasnya banyak. Nah, aktivitas fisiknya banyak. Sehingga kita butuh asupan cairan yang cukup. Maka minum itu harus sedia. Kira-kira untuk semalam itu kan berapa botol misalnya. Itu 3 4 itu perlu dibawa botol-botol 600-an mili ya, seperti itu. Nah, kemudian snack ala kadarnya. Nah, Snack ala snack ala kadarnya. kadarnya ya, Hmm. snack ala kadarnya sebagaimana dari dari Arafah tadi. Karena ya untuk semalam tadi. Kalau apa untuk baju dan sebagainya itu kan sudah terbawa dari Arafah ya memang harus kita bawa kan karena nanti kita akan kembali ke hotel. Jadi eh, apa namanya bekal-bekal yang dari Arafah kita bawa. Nah, penting juga nanti di situ menjadi fungsional. Apa? Ya, panitia juga menyediakan alas sebenarnya, seperti karpet-karpet itu ada. Namun kadangkala juga terbatas. Nah, ini bisa nanti jemaah itu mempersiapkan diri dengan peralatan karpet untuk sekedar kita duduk atau untuk sholat. Iya. Nah, itu seperti itu. Bisa ukuran 1 meter kali setengah meter, ya oke lah, tidak masalah. Itu bisa dalam bentuk yang karpet apa ya Tipis. tipis ya kayak yang mudah dibawa seperti itu dan jangan mahal-mahal nanti karena kadang-kadang kita tuh apa namanya kondisinya itu terburu-buru kemudian mempackingnya itu juga terburu-buru kadang-kadang oh sudah tinggal aja lah kalau ditinggal kalau mahal-mahal kan kasih kan apa sayang gitu ya Sangat sayang jadi yang disayangkan. kira-kira ya habis pakai oke lah enggak masalah namun penting di situ karena tadi ada sebagian itu memang disiapkan alas, karpet dan sebagainya. Namun kadang-kadang juga terbatas karena banyaknya orang tadi Iya. seperti itu. Oke. Nah, nah, tentu ini harus kita persiapkan semuanya. Jangan sampai nanti jemaah itu tidak dapat atau tidak mengetahui informasi detail eh, chapter per chapter dari seluruh proses pengajian ini dan sehingga perlu persiapan yang matang. Dan alhamdulillah chapter per chapter ini juga sudah kita lakukan sejak di tanah air, di mana pada saat ini masa-masa yang luar biasa ditunggu para jemaah, di mana hari ini itu mulai pelunasan jemaah untuk tahap pertama. Nah, ini patut disyukuri. Alhamdulillah yang ditunggu dari sekian waktu, rata-rata 12 tahun, itu jemaah itu akhirnya pada hari ini sampai 1 bulan ke depan dari Februari sampai Februari. 14 Maret Ya. itu tahap pertama jemaah yang sudah terilis
dalam daftar jemaah berangkat tahun 2025, hari ini mulai diberlakukan pelunasan. Semoga semuanya bisa melaksanakan pelunasan dengan lancar. Ya. Nah, sebelumnya dilakukan proses apa pemeriksaan kesehatan sebagai syaratnya. Jadi bisa melunasi apabila persyaratan kesehatan terpenuhi. Artinya apa? Istitoah kesehatannya terpenuhi, bugar betul, sehat betul, layak untuk melakukan penerbangan perjalanan jauh dan juga melaksanakan aktivitas berhajian yang kira-kira di sana sekitar 40 hari. Tidak waktu yang pendek, jadi harus kondisi-kondisi yang prima dan deteksi dini dari teman-teman dinas kesehatan dokter itu menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisivitas tubuh kita atau jiwa kita ke depan supaya nanti bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dari tahapan pelunasan ini tadi sudah dapat kita eh, ketahui informasinya itu sampai dengan saat ini itu ya belum banyak karena memang sistemnya masih open pertama ya itu baru 175 orang dari Dari 300 tiga. dari 3.111 orang Masih se-Daerah cukup Istimewa sedikit ya. Yogyakarta. Ya. Dan masih ada peluang selama 1 bulan ke Ke depan. depan. Nah, jadi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu sekalian, nah, tidak kemudian berduyun-duyun pada hari ini. Oke. Tentunya nanti servernya juga mengalami kerja yang berat kalau semuanya mengakses pada hari ini. Nah, ada 3.111 orang yang berhak pelunasan dan hari ini sudah 175 jemaah yang melakukan pelunasan. Berapa atau sebenarnya yang dilunasi? Yang dilunasi oleh jemaah, yang dilunasi oleh jemaah itu ada sebesar 28.184.748 rupiah. Itu untuk SOC Solo, untuk embarkasi Solo khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu ya. Ada. Kalau kemudian yang ditanggung semuanya setelah ditambah 25 juta sebagai setoran awal dulu jadi berapa? Ada 55.478.501 rupiah. Nah, jadi jemaah itu sebenarnya menanggung senilai 55.478.501 rupiah. Kemudian sudah dicicil pada saat setoran awal sebesar 25, pada saat pelunasan ini sampai 1 bulan ke depan ini berapa? dua puluh delapan 20. juta 184.748. Jadi alhamdulillah kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini mengalami penurunan. Mengalami penurunan apa tarif BPIH-nya yang ditanggung oleh jemaah kira-kira sekitar turun 2 jutaan itu alhamdulillah. Nah, ini sudah prestasi yang luar biasa, efisiensi-efisiensi dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menekan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi fasilitas yang akan diterima oleh jemaah. Nah, fasilitas tahun 2024 ini pasti akan dipertahankan sampai dengan pelaksanaan tahun 2025 ini. 25. Syukur-syukur bisa dinaikkan, namun dengan biaya yang paling rendah Rendah. atau biaya yang paling efisien. Nah, ini yang suatu prestasi yang luar biasa yang menjadi perjuangan apa namanya pemerintah dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, eh, untuk jemaah haji tadi kita sampaikan kalau sampai di chapter Musdalifah ya. Kalau chapter Musdalifah itu nanti jemaah itu masih menggunakan pakaian ihram. Ikhram yang dari Arafah, Pak. Nah, yang dari Arafah karena eh, pakaian ihram itu minimal itu sampai nanti dipakai di tanggal 10 pagi saat lempar Saat jamarat. lempar Nah, setelah lempar jamarat jamarat ya. pertama. Nah, jadi pada saat itu masih dalam kondisi ihram. Ya, jadi betul-betul dijaga kondisivitas ihram ini karena itu bagian dari rukunnya haji. Nah, rukunnya haji ihram ini. Jadi bagi ibu-ibu itu tetap auratnya jangan sampai terbuka dalam kondisi apapun. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati menggunakan mukena ya, mukena
itu kadang-kadang rambutnya gitu terhurai atau hanya sehelai dua helai itu bisa jadi. Makanya perlu nanti ada tata cara penggunaan mukena yang baik seperti apa. Nah, itu bisa nanti kita bisa sharing Iya, di baik, YouTube banyak siap. gitu. Kemudian untuk para bapak-bapak ya, para bapak-bapak juga tentunya kadang-kadang kalau laki-laki itu ya iseng, kadang-kadang ya iseng juga bisa jadi. Seperti menggaruk kepala kemudian tanggal rambutnya itu juga diminimalisir lah, jangan sampai. Atau bahkan apa menggaruk atau mungkin juga menjabut rambut-rambut yang lain gitu. Di tangan mengutak-utik kuku. Nah, bisa jadi itu mengutak-utik kuku ternyata kemudian eh, melepas kukunya. Nah, itu jangan sampai. Jadi seluruh rangkaian ikram penyelenggaraan haji tetap dijaga karena itu bagian dari rukun haji. Kalau sampai itu apa terlanggar ya nanti ada konsekuensi dam sih. Ya damnya Iya. tidak berat-berat sebenarnya. Tidak berat-berat. Ada yang puasa, ada yang nyembelih kambing. Oke, kita sampai di Iya, situ di juga ya, situ. Pak. Iya. Tadi sudah dijelaskan banyak ya Pak terkait dengan sekilas mengenai Musdalifah gitu ketika kita mampir di Musdalifah. Nah, ini tadi juga sudah disepil nggih ke para Bapak Ibu calon jamaah haji semuanya bahwasanya ketika kita mau pergi ke Musdalifah sebelum itu kita harus punya persiapan. Misalnya tadi sudah disampaikan harus membawa karpet tipis, harus membawa air mineral karena itu di sana nggak ada yang jualan gitu Pak. Enggak ada. Nggak Enggak ada ada yang yang jual. jual. Jadi memang persiapannya harus full sekali dari ketika di Arafah sebelum ke Musdalifah begitu. Iya. Nah, tapi yang mungkin menjadi penasaran ketika kita sudah berada di Arafah dan mau ke Musdalifah itu kira-kira kapan keberangkatan para jamaah haji untuk pergi ke Musdalifah dan kira-kira layanan seperti apa yang dilaksanakan atau diberikan kepada jamaah haji ketika pergi ke Musdalifah begitu, Pak. Ya. Jadi begini, untuk waktu tadi sudah kita singgung di muka, namun secara detail lagi saya sampaikan. Jadi jemaah itu melaksanakan wukuf di Arafah itu di tanggal 9 sejak eh, bergesernya matahari di tengah-tengah siang atau mancing waktu duhur. Itu, itu waktunya kita wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian nanti sampai maghrib. Nah, Sampai maghrib. maghrib sampai maghrib. Kemudian maghrib nanti kita akan mulai digeser ke Musdalifah. Nah, berarti kita akan persiapan pasca asar lah kira-kira. Pasca asar Menjelang subuh. maghrib kita Mm, bersiap, mm, berkemas, gitu iya. kan. Berkemas nanti pada saat malam, yaitu dari maghrib sampai berikutnya tentunya dengan antrian bus ya. Dengan antrian bus yang ada kita mempersiapkan kemudian nanti masuk ke busnya masing-masing sesuai dengan arahan panitia. Jadi sekali lagi, jemaah nanti tetap mengikuti koridor arahan panitia. Yang paling pokok adalah ketua kloter, ketua Ketua rombongan, ketua kloter. regu. Kita Iya. ikuti arahan-arahan itu. Jangan sampai nanti kita tidak mengikuti arahan-arahan beliau-beliau ini, karena yang bertanggung jawab terhadap pergerakan jemaah itu adalah ketua kloternya. Jadi jangan sampai nanti kita bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang Iya. jelas. Mm-mm. Kalau kita sampaikan ini istilahnya sebuah batalion tentara gitu ya. Itu nanti tanggung jawab penuhnya adalah ketua kloter. Kalau ada Betul. sampai yang hilang atau tidak ketemu itu menjadi nanti ketua kloter akan bersusah payah nanti Iya. mencarinya tentunya. Nah ini satu komando ini menjadi penting. Nanti gerakannya se, se apa ya selangkah, sederap selangkah yang sama. Oh, kira-kira nanti busnya kita akan dapat jatah kloter misalnya kloter 40 itu jam 18.30 misalnya. Oke, 18.30. nah pergerakan itu nanti baru di situ. Kalau belum ada arahan tetapan jam itu ya tetap stay di tendanya masing-masing, jangan Iya. melakukan aktivitas yang lain. Karena nanti nih, orang Jawa bisa malah golek-golekan itu. Nah, udah ada yang pergi, Nggih. mana ini ya, repot nanti. Biasanya seperti itu nggih. Iya, sudah naik bus semua, ada satu orang yang belum masuk aja udah repot kok itu. Kemana? Di kamar mandi, dijul dulu misalnya, dicari. Wah, sampai ketemu. Wah, itu menghambat itu. Nah, makanya satu komando, satu informasi berjenjang dari ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu itu menjadi penting untuk mengamankan anak buahnya, memastikan jemaah kita itu dalam kondisi siap.
Nggih. untuk melakukan gerakan. Gerakan itu membawa apa saja, tadi ya, seperti perbekalan selama di Arafah yang memang kita setting dari hotel tadi, Iya. kita bawa karena memang kita sudah bergerak dari Arafah ke Musdalifah, dibawa semua dan juga sedikit perbekalan tadi yang sudah kita siapkan. Nah, paling utama adalah minum, itu jangan sampai kurang. Nah, sampai jam itu nanti kira-kira karena jaraknya sebenarnya tidak jauh. Tidak jauh nggih, Tidak Pak. jauh, mungkin hanya sekitar 3 sampai 5 kilo itu tidak Oh, jauh. Nah, dari pintu masuk sampai pintu keluar iya, itu. dari Arafah ke Oh, dari Musdalifah. arah Nah, ya, Musdalifah. itu nanti kita naik bus itu apa nah kalau dari apa tenda Pintu ke keluar. bus ya tidak jauh, paling-paling hanya sekitar 100-200 meter itu nanti kita masuk ke koridor bus kemudian kita naik. Nah, perjalanan kira-kira sampai di sana bisa lama karena antrian. Bisa Antrian. jadi lama, bisa jadi nanti bisa memakan waktu 1-2 jam, bahkan lebih bisa jadi. Nah, itu harus dipersiapkan betul. Nah, sampai turun nanti, nah ini pengalaman tahun 2023. 2023. Tahun 2023 sempat terjadi tragedi Musdalifah. Kalau itu Musdalifah. dibilang tragedi sebenarnya ya tidak begitu dah. Nah, namun ada sedikit kendala dan itu menjadi evaluasi. Di mana jemaah setelah turun dari bus menuju koridor Musdalifah, pada Musdalifah ini, area Musdalifah ini, kemudian melakukan mabit, kemudian paginya itu kan digeser ke Mina. Jadi digeser ke Mina, dari koridor masuk menuju koridor keluar, nanti menuju ke bus pengangkutan Iya. menuju ke Mina. Nah, setelah duduk, nah biasanya jemaah itu langsung menempati tempat yang terdekat dari saat kita masuk. Nah, Nggak mau pergi jauh-jauh nggak berarti. perlu jauh-jauh. Wah, tidak tahu ternyata nanti itu Nggih. keluarnya itu di sebelah seberangnya. Nggih. Nah, ini Kira-kira kan agak berapa jauh. Dan jaraknya? itu mencapai itu nanti kita kan antri panjang. Karena semua Antrian. orang keluar yang sama. Walaupun dengan koridor pintu itu banyak, ada beberapa pintu. Namun tetap antrinya panjang. Lah itu kalau ketua kloternya itu sebelumnya melakukan survei, itu bisa jadi nanti kita tahu peta kira-kira, oh pintu keluarnya itu nanti sana, pintu masuknya itu sini. Jadi nanti jemaah itu datang langsung di bawah mendekati dekat pintu Pintu keluar. keluar. Nanti kemudian hambatan sebagaimana tahun 2023 itu tidak terjadi. Karena tahun 2023 itu luar biasa, jemaah yang banyak sekali pasca pelaksanaan COVID ya, suspend di COVID, kemudian pilot project tahun 2022, namun hanya jemaah sedikit saja, Nggih. kemudian meledak di tahun 2023 dengan jemaah yang luar biasa banyak dan komposisi sepuh-sepuhnya tinggi. Nah, itu resikonya semakin tinggi pula. Nah, itu mobilitasnya juga terbatas karena sepuh-sepuh. Nah, ini kalau sudah dipetakan, oh ternyata pintu keluarnya sana, nanti langsung kita bergesernya mendekati pintu keluar. Itu nanti langsung pada saat ada jemputan, pas nanti Langsung langsung, di sana nah itu ya. lebih dekat nanti, lebih dekat. Kalau itu dulu kami agak panjang dan sampai keluar koridor disambut bis itu melebihi dari jam yang semestinya ditargetkan. Karena apa? Maksimal itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah Sudah harus bersih, berangkat ke Mina gitu. sudah Oh, bersih. sudah harus bersih. Musdalifah harus bersih. Nggih. Jadi subuh itu sudah pergerakan semua. Subuh itu sudah pergerakan semua. Kalau lebih sampai jam 7 itu panasnya luar biasa. Karena Panasnya tidak luar ada biasa. Tidak ada tenda, tidak ada atap. Yang kalau di Arafah ada tenda, nggih. lumayan. Kita tidak kena panas langsung. Kalau di Musdalifah tidak ada atap, tidak ada sama sekali. Dengan Bu. suhu di Arab yang luar Nah, itu biasa makanya jam panasnya. 7 itu sudah mulai panas. Nah, jangan sampai itu terjadi maka, Nggih. nah tadi salah satu tipsnya lah itu ibaratnya. Nah, kita memang survei itu penting. Jadi sebelum proses armusna, para perangkat kloter bisa nanti berkoordinasi dengan sektor untuk melakukan survei lokasi supaya nanti apa penanganan dan skema yang akan diambil itu tepat. Ya. Kalau ibaratnya pergerakan tentara tadi yo sebelumnya juga sudah ada laporan intelijen, nanti akan melakukan sasaran operasi seperti apa, kemudian logistik yang akan dibawa itu apa saja, kemudian pukul berapa nanti nanti digerakkan itu semuanya timingnya harus tepat, Nggih. jangan sampai kemudian bergerak sendiri. Menjadi crowded di Ya, situ ya, Pak. timingnya tertata. Karena semua mengantri gitu. Mm-mm. Giliran Pak, juga insya Allah untuk kalau itu nanti terbangun kondisivitas seperti itu, insya Allah semuanya aman lancar.
Nanti sampai saatnya tiba di Mina masih memakai kain ihram. Kemudian pagi kan itu sudah pagi habis subuh kan jam 7 itu sudah sampai di Mina, sampai siang istirahat. Biasanya nanti jemaah itu untuk khususnya Indonesia itu untuk melempar jamarot di waktu Di sore, waktu sore di waktu ketika sore, sudah di asar lah seperti itu nanti sore. Jadi nanti kita melempar jamarot ngakobah yang pertama tanggal 10, baru setelah itu kemudian bisa melakukan tahalul awal, lepas baju ihram, bisa pakai pakaian bekal yang biasa. Iya, Nah, itu akhirnya hal-hal yang dilarang saat ihram sudah semuanya selesai selesai. kecuali larangan berhubungan suami istri bagi yang berangkat secara keluarga misalnya. Itu tetap dijaga sampai nanti proses tahalul kedua selesai baru semuanya betul-betul free secara rukun syaratnya untuk hajinya selesai. Ya, seperti itu Mbak. Jadi Nggih. jadi ya apa namanya sebenarnya tidak rumit, sebenarnya tidak rumit. Nah, kadang-kadang memang jemaah itu membayangkan seperti apa karena memang belum Tapi pernah. memang nggih, tapi harus paham betul nggih Iya, begitu jadi apa-apa nanti yang akan dilakukan di sana. iya, jadi kalau apa dalam manasik di tanah air Oke. itu praktek mini itu betul-betul menjadi sangat fungsional. Artinya memberikan gambaran yang realistis itu kemudian jemaah itu mempunyai gambaran utuh. Oh ini nanti perencanaan ibadah haji seperti ini. Proses ibadahnya seperti ini. Ya, itu kan kemudian menjadi pegangan, jangan sampai nanti jemaah yo tidak tahu sama sekali, hanya apa terbayang-bayang yang tidak jelas itu. Karena haji jarang dilakukan. Kalau kita Harus sholat kan tiap dilakukan saat nggih. sholat ya. Nah, setiap waktunya sholat, sholat jadi udah tahu deh. Puasa seperti itu deh. Kalau haji belum pernah sama Belum sekali. pernah ya, Pak. Nah, Jadi nah, kalau tidak praktek pun pasti akan tetap kurang paham begitu ya nggih bisa kalau jadi. hanya teori. Karena kalau misalnya kita mengikuti apa buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, kitab kuning misalnya, itu ya urut saja. Namun di tata kelola di lapangan itu kan Oke. ada manajemen lapangan terkait dengan pergerakan orang ini kan berbeda-beda. Yang itu tergantung situasional, situasional yang tidak runut Iya. sebagaimana kalau membahas syarat rukunnya belaka. Gitu. Itu tadi disampaikan oleh oh ya, ini ada sebuah pertanyaan Pak dari calon jamaah haji semuanya. Mungkin sembari kita membahas, sembari kita menjawab, ya Pak, Siap. pertanyaan dari jamaah haji. Nah, ini Assalamualaikum, pertanyaan dari Mbak Mami. Assalamualaikum, mohon info Bapak perihal logistik sebaiknya apa yang dibawa Nggih Matur Nuwun. Mungkin tadi bisa diulang lebih rinci Baik, lagi baik, terkait baik. Ini logistiknya. tadi sudah kita singgung. Jadi itu sebenarnya rangkaian logistik yang dibawa sejak dari hotel Dari hotel menuju ke Arafah, Arafah, menuju ke Arafah. Dari Arafah kemudian berlanjut menuju ke Musdalifah. Musdalifah. Itu hanya sebentar-sebentar ini, hanya 1 hari 1 malam. Habis itu yang agak lama tinggalnya nanti di Mina yang kurang lebih 3 hari. Iya. Ini logistik apa yang perlu dipersiapkan? Tentu satu adalah baju ganti. Hmm. Karena kita datang itu membawa atau memakai kain ikhram, masih memakai kain ikhram untuk kira-kira tanggal 9 dan 10. Untuk 2 hari itu satu kain ikhram untuk laki-laki. Kalau Iya. ibu-ibu kan sudah oke pakai baju muslim, jilbab gitu ya selesai lah 1 hari. Nah, nanti kemudian tinggal masa tinggal di 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 Mina ini kan 3 hari. Nah, baju gantinya yang berapa? Ya, yang kalau laki-laki sih simpel aja, mungkin cukup butuh kira-kira 2 aja sudah cukup berarti eh, eh, apa namanya 2 kaos, kemudian sarung satu, celana panjang satu, udah Iya. oke. Nah, namun ibu-ibu monggo itu menyesuaikan. Nah, menyesuaikan kira-kira untuk masa tinggal kalau di Mina itu 3 hari, karena dengan kondisi di sana itu memang apa namanya ya kecukupan ke MCK-nya itu terbatas. Iya. Hmm. Jadi bisa jadi memang di sana pun tidak bisa waktu untuk mencuci. Jadi ya pakai kemudian ya disimpan baru nanti dibawa ke hotel untuk Di bawah dicuci hotel. pada Iya. saat selesai di proses armusna ini. Nah, kemudian makanan. Nah, makanan apa yang perlu disiapkan?
Kalau di Musdalifah praktis tidak melakukan aktivitas makan besar karena hari malam. Nggih, Nah, cukup yang utama tadi minum. minum. Kalau toh butuh cemilan, oke lah. Kalau kita malam itu karena memang ya bergerombol gitu ya. Mungkin sambil makan cemilan, oke lah. Seperti snack-snack kering itu oke, nggak Nggih, masalah. Itu dibawa dari dari sejak di Arafah itu. Kalau di situ terus bikin minum panas itu nggak mungkin. nggak Bikin mungkin kopi deh. itu ya oh bisa jadilah. Iya, Namun kayaknya tidak apa ya tidak relevan lah kalau saya kira. iya. Nanti setelah itu nanti ngopinya itu nanti setelah di Mina. Setelah di Mina, Nah, setelah selesai selesai dari. setelah di Musdalifah. Jadi praktis di Musdalifah hanya semalam saja. Berarti ya hanya makanan cepat Nggih, dan cemilan bukan makanan berat. Ya minum dan kemudian snack-snack ringan. Itu seperti itu. Kemudian tadi ada gelaran. Ya, gelaran yang secukupnya, yang kira-kira ya tidak terlalu mahal, yang kira-kira misalnya kok karena kebutuhan pengepakan yang segera sudah ditunggu bus misalnya ya sudah ditinggal aja, ya udah yang seperti itu boleh lah karena seperti kan itu. waktunya hanya singkat nggih Pak. Kita Mm-mm. hanya bermalamnya itu Mm-mm. secara singkat begitu. Kemudian lanjut Pak, masih ada pertanyaan lagi. Izin saya bacakan. Ya, Pertanyaannya adalah berarti sepaket logistik untuk selama di Armusna nggih. mm. Nggih, Iya, berarti sepaket iya nggih nggih sepaket itu karena kan rangkaian dari Armusna, rangkaian dari sub-sub kegiatan Armusna, nggih. Arafah, Musdalifah, Mina. Kemudian Jadi Mina. kita pack aja di tas kecil kita itu. Nah, nanti yang di Arafah nanti apa saja. Di Arafah itu sehari, hanya siangnya saja. Makannya sudah ditanggung ya, ditanggung oleh panitia sana. Berarti ya tadi sama mungkin minum. Kemudian juga minum pun juga disediakan sebenarnya. Nah, tidak kita perlu membawa yang banyak-banyak tidak perlu. Kemudian kalau apa nanti misalnya seperti untuk minuman saji panas nanti itu fungsinya nanti setelah di Mina. Arafah ya bisa lah nanti beberapa saat itu karena siang itu masih bisa lah. Namun apa namanya cukup kira-kira semuanya praktis, tidak yang kemudian terlalu banyak. Dan yang perlu kita sampaikan, jangan membawa tas yang besar, Jangan membawa tas yang besar. jangan membawa tas besar. Tas itu kalau paketan tahun 2024 itu kan ada tiga, tas bagasi, Oke. gede koper besar, itu pasti tidak dibawa, nanti tetap itu di stay di hotel itu. Kan untuk perjalanan yang 5 hari yang harus ini cukup kita membawa tas kabin. Tas Nah, kabin. Tulis mati. tas kabin. Mudah-mudahan. Mungkin kalau mau tambah nanti Meluju. misalnya logistik yang lain ya tas gendong lah. Nah, tas gendong Pak Insya Allah sepertinya ya itu fleksibilitas. Nah, tas gendong ini bisa dipersiapkan di bawah atau beli boleh. Atau tas cangklong yang biasa produknya bank itu juga bisa. Itu sebagai apa namanya tambahan untuk membawa logistik tadi. Jadi jangan membawa tas bagasi besar karena memakan tempat karena di Mina, Musdalifah, Arafah itu tempatnya sempit, Tempatnya berbagi sendiri. dengan Yang orang lainnya. lain. Oke. Oke, kemudian terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Mami. Kemudian saya lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Isti Haryanto. Assalamualaikum. Ketika Waalaikumsalam. di Arafah, sholat dilakukan di tenda masing-masing atau di masjid terdekat, Masjid An-Namrah. Apakah lokasi tenda Jamaah Haji Indonesia dekat dengan masjid tersebut? Mungkin Nah, bisa dijawab, Bapak. untuk di Arafah, Nggih. ya, di Arafah itu kan kemudian nanti dipandu sama petugas kloter. Nah, seluruh aktivitas ibadah kita nanti dipandu oleh petugas kloter. Siapa? Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah kloter. Nanti pembimbing ibadah kloter ini akan membagi habis ketugasan bersama karu-karomnya. Nanti bisa karena di situ apa? Nanti akan pada saat masuk waktunya wukuf itu kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar bisa dijamak kosor. Kemudian juga akan melaksanakan khutbah wukuf, khutbah Arafah. Itu nanti perangkat-perangkatnya siapa yang bertugas sudah semestinya disiapkan sejak di tanah air. Siapa yang nanti besok akan melakukan khutbah, siapa yang akan menjadi imam, nah, siapa yang akan menjadi muadzin, misalnya. Tuh, sudah ditata.
Sehingga apa? Konsep ini praktis nanti dilaksanakan di tenda, tidak di masjid. Oke. Di tenda kalau di Arafah itu di tendanya masing-masing dikumpulkan dalam jumlah yang besar tadi. Syukur dalam satu kloter itu jadi satu tenda, tapi tidak Oke. mungkin nanti ya berbagi. Bisa nanti ke apa kloter yang lain beririsan dengan kloter yang lain. Ya tinggal mengikuti saja karena Iya, iya. sudah ada musyawarah antara perangkat-perangkat kloter tadi untuk membagi ketugasan-ketugasan yang lain. Lah, jemaah yang lain gimana? Tinggal mengikuti celahnya kalau sepertinya kita sholat jamaah ataupun sholat Jumat itu yang mengikuti saja sebagai jamaah. Nanti petugas-petugas kan disiapkan. Iya, Jadi siap. praktis tidak di masjid, namun di tenda. Tindak. Oke, mungkin itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Isti Haryanto. Nah, kemudian Bapak tadi sudah sempat dijelaskan nggih, terkait dengan pembekalan, kemudian pemberangkatan dari Arafah ke Musdalifah. Nah, kemudian saya tertarik dan sebenarnya masih bingung terkait dengan layanan murur. Nah, kalau boleh tahu layanan murur itu memang sudah ada sejak dulu, sudah diterapkan dari tahun-tahun sebelumnya atau baru saja diterapkan, Pak? Ya, murur. Nah, ini salah saja sudah kita singgung juga tadi di muka. Murur ini salah satu dari inovasi haji tahun 2024. Karena masalah di Iya, tahun karena 2023 itu. ber apa berimplikasi dari hasil evaluasi penyelenggaraan tahun 2023 yang ada masalah di Musdalifah. Apa Musdalifah. masalahnya? Yaitu jemaah tidak terangkut pada jadwal yang semestinya Iya, atau melewati waktu yang semestinya sehingga risiko jiwa jemaah itu menjadi taruhan. jadi Karena taruhan. bahkan sampai jam 12 siang kemudian terjadi chaos macam-macam itu. Nah, Iya, itu. Maka kemudian bagaimana mengurai itu akhirnya adalah dengan skema murur. Murur artinya eh, apa namanya? Melewati saja, saja. melewati tidak mabit, tidak berhenti. Nah, sehingga jemaah yang khusus yang terdaftar di Murur, Oke, ini adalah jemaah-jemaah yang memang khusus. Nanti oke. akan diinventarisir, akan diklasifikasi jemaah ini siapa saja. Salah satunya kategorinya adalah disabilitas, Disabilitas. lansia Oke, prioritas, kemudian juga risiko-risiko kesehatan yang lain. Itu nanti oke, sudah dipetakan sejak masih di hotel sebelum oke. proses armusna nanti sudah dipetakan, kemudian didaftarkan, diinventarisir, kemudian pada saat pelaksanaan kemudian itulah orang-orang yang nanti masuk anggota jemaah murur. Murur ini nanti ada bis khusus. Oh, ada base Ada bis khususnya khusus berarti. ya. Ada bis khusus. Kalau itu jemaah ini tuh jemaah lansia, priority, lanjut atau beresiko tinggi, otomatis kalau dia itu memang berangkat dengan pendamping, pendampingnya bisa mengikutinya. Oh, oke. Nah, pendamping itu entah anaknya, entah apa adiknya, itu tetap bisa mendampingi. Dan bisnya ini khusus Bisnya khusus seperti khusus nggak untuk dicampur sama jamaah lain ya gitu. khusus untuk murur ini dan tadi karena hanya melewat saja ya sudah nanti antara Arafah mampir Musdalifah itu hanya lewat saja langsung menuju ke Mina itu pelaksanaannya adalah apa namanya itu di akhir Di justru di akhir. akhir Oh, setelah agak para jamaah hmm, semua terangkut di nah, Musdalifah itu baru yang nanti murur. pelaksanaannya di akhir nanti di akhir di antara jam-jam 9 malam itulah itu yang jam 7 itu nanti yang jemaah reguler. Nah, itu nanti sekitar itulah. Namun demikian nanti semua kan ada evaluasi itu Iya. pelaksanaan tahun 2024 seperti itu. Baru kemarin berarti Ya, baru dilaksanakan satu nah, kali itu betul. layanan murur. Dan nanti tentunya kalau itu ada evaluasi, ada perbaikan-perbaikan sekiranya nanti lebih efisien atau Oke. efektivitas itu yang mana, nanti tentu tinggal ada apa ya penyesuaian secara teknis. Namun pelaksananya tetap yaitu murur tadi. Itu seperti itu murur itu. Jadi tidak tinggal di atau tidak berhenti di Musdalifah, namun langsung menuju ke Mina. Nah, sehingga khawatiran jemaah itu lah kalau ini orang-orang yang disabilitas orang tua kalau tidak ada pendampingnya nanti di bis sama siapa? Nah, Iya. iya. Nah, tidak perlu khawatir tadi sudah kita sampaikan nanti pendamping itu bisa ikut. Iya. Kemudian nanti tiba di sana itu petugas petugas apa nah yang ditugaskan ad hoc. Nah, ad hoc itu artinya kan tidak permanen ya. Iya. Yang di Mina itu sudah siap untuk menerima Benar. atau apa ya? Ya, menerima tamu-tamu Allah yang
murur ini yang karena yang reguler kan masih tinggal di Musdalifah nih. Nggih. Nggih. Dia datang lebih dulu, khawatir juga loh kan nanti di sana yang nerima siapa, yang menyambut Nggih. siapa sudah ada tidak? Sudah ada belum? Sudah. Karena petugas-petugas ini bergilir. Yang tadi yang dari Mekah setelah kosong dari hotel-hotel ditinggal ke Nggih. Arafah itu panitia-panitia sektor yang di Mekah itu ditarik semua ad hoc untuk membantu di baik itu di Mina, Musdalifah maupun Arafah. Arafah. Di Madinah juga panitia-panitia di Madinah kan juga habis karena konsentrasi jemaah di Arafah, Musdalifah, Arafah. Mina. Yang di Mina juga diambil di Madinah juga diambil semua ad hoc. Nanti nanti diperbantukan di mana? Nanti ada ketentuan pembagian tugas ada yang di Musdalifah atau nanti ada yang di Mina atau nanti di Arafah. Kalau tahun kemarin itu yang petugas dari Mekah, Dakar Mekah itu membackup di Mina. Backup di Mina. Hmm. Kemudian petugas dari Madinah itu membackup di Arafah. Kemudian Dakar bandara, Iya. petugas yang ada di bandara itu di Musdalifah. Musdalifah. Nah, itu membackup itu semua. Itu semua petugas masuk ke situ. Nanti kalau sudah selesai Armusah, mereka balik kembali ke apa istilahnya induk mereka kembali eh, di tugas asal maling masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir bagi para jemaah, semuanya terlayani dengan baik. Seperti itu. Oke, itu luar biasa sekali ya. Itu berarti ada layanan murur itu semenjak tahun kemarin 2024, 2024. Itu juga karena evaluasi dari kejadian yang sudah terjadi di tahun 2023. 2023, betul. Karena kan emang crowded banget gitu Betul. ya, Pak. Dan mungkin jamaah mungkin itu masih masih adaptasi gitu ya, Pak, ibaratnya. Karena kan sebelum corona itu kan tadi di 2022 kan ada percobaan Mm-mm. yang mana jamaahnya itu baru sedikit. Mm-mm. Kemudian di 2023 baru tuh banyak sekali Semuanya. dikumpulkan. Iya. Nah, itu mungkin menjadikan apa kaget gitu ya mungkin bagi para jamaah haji semuanya. Oke, kemudian ketika para jamaah haji sudah sampai di Musdalifah, Pak, kira-kira ada nggak amalan sunnah yang harus dilakukan atau wajib bahkan dilakukan sama para jamaah haji? Atau apa kegiatan yang bisa dilakukan di Baik. Musdalifah? Jadi di Musdalifah, tadi sudah kita sampaikan, itu orang haji. Orang haji itu hampir 70 bahkan 80-90% itu adalah fisik. 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 Dari pertama memakai ikhram sampai dengan hajinya selesai itu tanpa bacaan pun sah. Oh, yang penting. Iya, kalau kita sholat, sholat Oke, fardu itu kan oke, yang menjadi rukun apa? eh, Kau rukun ke ucapan atau itu kan hanya Fatihah, oke. kemudian apa namanya tasahud akhir, sholawat, salam. Selain itu diam semuanya juga selesai, nggak masalah. Nah, namun keafdolian itu kemudian kita ambil kesunahan itu kita ambil. Apa itu? Ya di tempat-tempat mustajab ini ada doa-doanya. Silahkan untuk berzikir, berdoa, berzikir, berdoa. Untuk apa? Panduan-panduan doa bisa jemaah juga bisa mengakses di Haji Pintar. Dia Haji Nah, Pintar. di Haji Pintar ada panduan-panduan doa setiap chapter kegiatan. Itu ada. Nah, yang tidak kalah pentingnya, di Musdalifah ini kalau kondisi normal dulu, itu adalah tempat kita mengambil batu Mengambil untuk batu untuk jamarot. jamaah. Nah, nah, batu ini kita tidak perlu mengais-ngais seperti kita di rumah ngambil Mm-mm. di halaman ngambil Mencari-cari. iya menghitung berapa jumlahnya, kira-kira berapa. Itu sudah nanti disiapkan panitia. Nah, jadi jemaah tidak perlu repot, nanti sudah dikemas dalam bentuk kantong-kantong kecil nanti akan diberikan setiap jemaah. Jumlahnya berapa? Pasti melebihi dari 70. Karena apa? Untuk antisipasi kalau kurang. Kalau melempar jamarot itu kalau tuntas sampai nafar Thani di Ya, hari ke-13 ya. itu 70 apa lemparan, 70 batu kerikil dan itu semuanya sudah siap. Nah, jadi kita tidak perlu ngambil. Sudah disediakan oleh Sudah panitia disediakan oleh berarti. panitia, jadi kita tidak perlu ngambil. Dan jangan lupa nanti kalau sudah masih ada sisa ya jangan dibawa pulang. Batu Ya. kerikilnya jangan dibawa pulang. Orang Indonesia itu kan kadang-kadang inovatif dan kreatif ya. Di batu itu wah tak Suka iseng bawa gitu ya, pulang Pak. nanti untuk jimat gitu. Anak-anak juga. Nah, itu sangat tidak disarankan, Iya, sangat tidak disarankan. iya, siap. Di apa ya biarlah di tanah suci Mekah Al Mukarramah di sana. Seperti itu, Mbak.
Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi nggih. Mm-mm. Misal kayak sebagai jamaah itu bakal apa namanya berpisah dari rombongan atau dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan seperti itu bagaimana Pak? Baik, ini hal yang sangat biasa sekali jemaah Nggih, itu terpisah dari koloninya atau rombongannya atau bahkan tersesat pada saat perjalanannya itu sangat mungkin sekali. Awang kita aja yang orang Jogja yang mau ke Malioboro bisa saja tersesat kalau kita itu. Sangat mungkin sekali nggih, tersesat. Berpisah dengan rombongan kita aja naik motor bareng-bareng bisa terpisah kalau nanti bisa. terbelah di lampu merah. Nah, kalau di sana apalagi beribu banyak orang Nggih, bisa sangat mungkin. Namun untuk meminimalisir apa yang pertama? Adalah mengikuti karu-karomnya, mengikuti arahan karu-karom plotter. nggih, Itu pergerakan, maka saya sampaikan, saya mengadopsi eh, gerakan tentara. Jadi tentara itu komandan batalinya adalah ketua kloter, kemudian komandan kompinya adalah karomnya, ketua rombongan, dan komandan regunya atau peletonnya itu adalah ketua regu. Nah, ketua regu ini kan rata-rata ada 10 orang nih. nggih, Nah, kemudian karom berarti 40 orang. Ya. Kemudian ketua kloter ada 353 orang lah sekian itu. Nah, nggih, itu tanggung jawab berjenjang ini. Maka setiap karu itu ya semestinya dia memahami betul atau juga mengetahui pergerakan anak buahnya jangan sampai nanti 10 orang ini terbengkelai. Dan sebaliknya, dari sisi jemaah, ya jangan sampai kita itu kemudian sebagai jemaah semau gue. Harus kalau mau kemana atau bagaimana caranya ya sesuai dengan arahan. Tetap nggih, dalam koloni yang sama, jangan kemana-mana. Kalau tanpa ada arahan nanti bisa, kalau dalam istilah militer nanti desersi itu nanti. Keluar dari jalur tugasnya, nanti repot nanti. Nah, itu satu, jadi iya, itu yang pertama itu tipsnya. yang pertama. Ikuti arahan Komandan. komandannya. Komandan dari setingkat regu, karom, sampai tua kloter. Itu yang berjenjang. Oke, yang kedua adalah kalau kemudian ada yang ragu tersesat atau gimana, pastikan mencari petugas. Mencari petugas. Petugas yang bertugas di situ itu Nggih, banyak dengan menggunakan baju yang khas petugas Indonesia. Nah, mereka siap untuk memberikan layanan kepada jemaah. Misalnya tersesat, penting sudah ada kartu identitasnya pasti akan ketemu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi, itu pasti nanti akan ketemu dengan koloninya kembali. Nanti menghubungi petugas. Ada baju hitam kalau dulu, baju hitam, rompi hitam, baju putih batik, rompi hitam, kemudian ada bendera Indonesia. Nah, itu sudah pastikan itu sebagai petugas Indonesia. Wah, nanti bisa menghubungi minta untuk dibantu. Apapun itu nanti petugas siap untuk melayani. nggih. Kalau untuk petugas kesehatan kira-kira ada nggak Pak Iya, yang da- sudah standby di Musdalifah? ya, petugas untuk apa namanya kesehatan atau Nggih. petugas-petugas yang lain tadi sudah kita sampaikan. Jadi nanti terkoordinasi secara kalau itu dari kesehatan ada KKHI, itu KKHI. Pusat Kesehatan Haji Indonesia ya. Nggih. Nah, itu kemudian dokter-dokter paramedis kloter itu menjadi Nggih. ujung tombaknya. Oh, nggih. Satu kloter itu kan 360. Iya, Nah, untuk SOC Solo. Itu terdiri dari 353 itu jemaah yang 7 petugas. 7 Satu petugas. ketua kloter, Nggih. dua pembimbing ibadah kloter, Nggih. satu dokter kloter, Nggih. dua perawat kloter, kemudian uh, petugas daerah, baik dari unsur medis maupun dari juga pembimbing ibadah dari daerah. Ada 7 orang. Nggih. Jadi insya Allah semuanya aman, semuanya Aman. aman, tercukupi. Yang penting eh, satu koordinasi, kehati-hatian, dan juga menjaga kondisivitas kita semua. Ini Nggih. insya Allah aman. Nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, eh, sambil saya sambil saya menjawab pertanyaan lagi, nggih Pak izin Mhm. untuk membacakan pertanyaan dari para jamaah. Ada pertanyaan dari Mbak Isti Haryanto. Izin bertanya, melempar jumarat mohon gambaran situasi lokasi. Apakah bertingkat, di mana sebaiknya supaya tidak berdesakan? Baik. Jadi lempar jamarot itu ada 4 hari. 4 hari. Tanggal 10, Nggih, tanggal 11,
tanggal 12 dan tanggal 13. Nah, 11 itu tasrek, 12 tasrek kedua, 13 tasrek ketiga. Tanggal 10 pas hari nahar kalau kita di Indonesia, Iya, pas hari Lebaran. Itu Jamarot Ngakobah yang setelah kita diperjalankan dari Musdalifah ke Mina sampai kemudian menunggu sore baru kita lempar Akobah pertama. Nah, iya, itu 7 lemparan. Itu bagaimana melemparnya, di mana? Nah, Akobah letaknya adalah paling ujung. Ada 3, Ula, Wusto, Akobah. Yang paling dekat setelah kita akan melakukan perjalanan dari tenda Mina menuju Jamarot, iya. pusat-pusat tempat-tempat Jamarot tadi. Nanti yang ketemu Jamarot yang pertama itu namanya Jamarot Ula. Kamar Kemudian yang ulang. tengah itu Jamarot Usto. Kemudian yang terakhir Akobah. Nah, pada hari pertama tanggal 10 kita melempar yang paling ujung Yang yang paling tanggal ujung. yang Akobah. Hanya satu. Nah, 7 lemparan. Nah, itu di mana? Itu supaya tidak berdesakan, pasti berdesakan. Maka orang-orang itu biasa melihat karena belum pernah tahu. Iya, Itu biasanya melihat bentuknya pertama itu yaitu oke langsung lempar biasanya. iya, Nah, kalau yang sudah paham kerumunan itu pasti ya pas melihat itu kerumunan itu pasti. Kalau kita itu agak apa sabar sedikit, nanti kita bergeser ke agak sisi sebelah kanannya kalau istilahnya. Karena itu sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu sebelah ujungnya itu nanti pasti akan kosong karena orang itu biasanya di depan itu. Pas di depan itu ramai banget. Nah, sebenarnya di sana itu masih ada space banyak. Nah, itu kita bergerak ke sana, baru kita lempar. Jamarot itu bentuknya memanjang. panjang. Nah, jadi memanjang, carilah space yang mudah dilempar. Jadi jangan ambil sisi pojok. Kalau Iya, ambil sisi pojok, resiko tidak kena itu ada, meleset. Kalau pas di muka lebar gitu kan, pasti tidak akan kemana-mana, pasti kena. iya, Nah, itulah nanti mencari sisi itu. Ya, kalau di pas tangkapan wajah pertama, melihat pertama pasti akan di depan. Dan orang-orang juga sama pemikirannya, pasti di situ. Otomatis di situlah kerumunan. Kalau kita menghindari kerumunan berarti kita agak bergeser ke sebelah kanannya. Nanti agak longgar pasti. Dan ada 2 sisi. Jamar itu ini 2 sisi. Bisa dilempar, kalau istilahnya apa ya, tugu itu ya. iya, Bisa di tugu itu misalnya tugu itu bisa dari barat, bisa dari timur, otomatis ada 2 sisi kan. Nah, bisa nanti mengambil posisi yang di sebelah timur, bisa mengambil di posisi di sebelah barat. Tinggal nanti milih kerumunan yang mana. Kemudian dari sebelah barat dan sebelah timur ini itu kan arahnya kan memanjang ke selatan. Kalau iya, saya contohkan gitu aja lah, ke selatan gitu kan. Berarti ke selatan itu panjang. Nanti kita ngambil sisi yang sebelah selatan aja, ke tengah selatan supaya tidak melihat kerumunan yang banyak. Karena biasanya kan sebelah utara yang kerumunnya baru kelihatan langsung lempar itu biasanya di situ ya. Itu ya kerumunan yang di situ. Maka iya. kita uh, berjalan agak ke tengah, ke hampir ke ujung itu biasanya agak longgar. Nah, namun tetap kita mencari posisi muka yang lebar sehingga kita potensi meleset itu tidak ada. Nah, gitu kira-kira Mbak. Oke, oke, itu sudah sangat banyak sekali ya Pak terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan persiapan, layanan murur, kemudian juga kegiatan selama di Musdalifah, bahkan antisipasi. Nah, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa sekali ya tadi dari awal sampai akhir saya memperhatikan betul-betul apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tahrir. Nah, dari semua apa yang tadi sudah disampaikan, tentu bisa kita tangkap dengan baik dan mungkin bisa menjadi bekal untuk para jamaah haji semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berhubung waktunya sudah habis ya, jangan lupa untuk ikut terus manasik haji online pada sesi selanjutnya di minggu depan. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan perjalanan ibadah haji di Mina begitu. Oke. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi ilmunya. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan tak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu calon jamaah haji yang sudah mengikuti manasik haji online ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.